Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang masih banyak nikmat Allah yang masih diberikan kepada kita. Meskipun ujian juga masih Allah ujikan kepada kita berupa pandemi ini. Bahkan di beberapa hari terakhir kita mendengar kembali angkanya naik. Maka mengingatkan untuk selalu beristighfar kepada Allah, berintrospeksi diri, karena tidaklah ujian cobaan ini datang kecuali karena dosa-dosa kita. Maka cara yang paling utama menghadapi pandemi ini adalah taubat dan istighfar kita. Kemudian doa-doa tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat pandemi ini, memberikan kebaikan untuk kita semua, termasuk yang sedang dirawat, yang sedang sakit, diberikan kesabaran, ketabahan, dan mereka yang telah mendahului kita mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan tidak lupa kita tetap menjalani arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah sebagai ikhtiar kita. Jadi jangan dibalik sebagian abai terhadap arahan-arahan, sebagian hanya berpegang kepada prokes, protokol kesehatan, tapi lupa yang paling penting adalah dosa-dosa kita lah yang menyebabkan musibah ini. Maka seorang muslim, seorang mukmin menjalani dua-duanya, menjalani ikhtiar duniawi, dan yang paling utama adalah ikhtiar ukhrawinya. Semoga Allah menjadikan berlipat pahala kita dengan ujian ini. Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada beliau, kepanutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang sama, bab tentang berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim. Kita masuk kepada hadis berikutnya, kembali membicarakan tentang keutamaan, motivasi dan ancaman orang yang menyambung tali silaturahim atau sebaliknya orang yang memutus tali silaturahim. Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy
Ar-rahimu, tali silaturahim itu tergantung di arsy. Lagi-lagi ini makna ghaib. Tali silaturahim tentunya sesuatu yang abstrak, sesuatu yang maknawi. Tapi bagaimana kok bisa berbicara dalam hadis sebelumnya? Dan di sini dinyatakan apa? Tergantung di arsy. Maka seorang yang beriman mencukupkan dengan keimanannya meyakini perkara-perkara gaib seperti ini. Seperti kemarin ada pertanyaan dari salah seorang jamaah tentang apa, bagaimana kok dosa dan pahala itu ditimbang nanti di akhirat. Namanya dosa pahala itu kan sesuatu yang maknawi. Kok bisa ditimbang? Ya, kalau Allah berkehendak, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi dan mungkin terjadi. Seperti halnya kita contohkan sebelumnya, tangan kita, kaki kita yang seharusnya tidak bisa berbicara malah bisa berbicara, sedang mulut nanti yang seharusnya bisa berbicara ternyata tidak berbicara. Maka demikianlah kita memahami ini. Kemudian lagi-lagi seperti hadis sebelumnya, tali silaturahim berbicara. Man wasalani wasalahullah. Dan ini apa yang telah Allah janjikan sebelumnya. Ketika tali silaturahim mengadu kepada Allah, maka Allah memberikan jaminan, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, Allah akan menyambung apa? Menyambung apa? Rahmahnya. Di antara rahmat Allah yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, apa itu? Apa keutamaannya? Apa hasilnya orang yang bersilaturahim? Iya, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya. Ini baru yang di dunia. Belum lagi apa? Ganjaran yang di akhirat. Sedangkan ancamannya, wa man qata'ani qata'ahullah. Dan barang siapa yang memutusku, Allah pun akan memutusnya. Dan ini juga sudah kita jelaskan sebelumnya, akan diputus dari apa? Kasih sayang Allah. Dan kita contohkan sebelumnya hadis tentang diangkatnya apa? Malam atau kepastian malam Lailatul malam Qadar, kepastian Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ada sahabat yang berselisih. Padahal perselisihan itu dalam urusan agama. Bagaimana kalau perselisihan itu dalam urusan dunia? Maka tentunya rahmat Allah akan lebih pantas untuk diangkat dari orang-orang yang berselisih. Kemudian hadis berikutnya, wa an ummil mu'minin Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha. Dan dari Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Menarik begitu ya kalau kita cermati di hadis sebelumnya,
Tidak ada tambahan apa? Ummul Mukminin. Padahal yang meriwayatkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Wallahu alam, karena mungkin apa? Sudah sangat populer. Tapi kalau disebutkan Maimunah bintul Harits, belum tentu kita hafal, ingat kalau beliau pun juga salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha a'taqat walidatan wa lam tasta'dhinin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau Ummul Mukminin Maimunah ini memerdekakan seorang budak perempuan tanpa izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tanpa izin? Ya karena Rasulullah SAW ketika punya budak menghadiahkan kepada siapa? Istri-istrinya. Sebagaimana kisah putri beliau datang mendengar ada budak yang sampai kepada Rasulullah ingin minta budak. Dan namanya hadiah kalau sudah diberikan kepada orang lain itu sudah menjadi milik penerima hadiah. Dan kalau sudah jadi hak milik apa? Terserah dia untuk mentasarrufkannya. Apa bahasanya? Lain, mentasarrufkan. Melakukan tindakan apapun pada hadiah tersebut. Ini hukum yang kadang tidak difahami di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat. Sehingga apa efeknya? Orang menerima hadiah terus bingung. Karena dia sudah punya barang yang dihadiahkan tersebut, atau dia tidak membutuhkan. Mau nolak nggak enak, menerima sudah terima terus arep diopo. Padahal ketika dia menerima hadiah ini bisa nggak diberikan kepada orang lain? Bisa. Uang sudah miliknya, dijual boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi itulah kita hidup dalam apa? Dunia ewuh pekewuh. Barang kayak wong liya arep didol ora elok. Ora pantes. Mau memberikan kepada orang lain pun gitu. Nanti dilihat orang kok kayak wong liya. Dan ini apa? Juga harus difahami oleh orang yang memberikan hadiah. Sudah, ketika kita memberikan hadiah sudah berpahala. Soal setelah diberikan kemudian apa? Mau dipakai sendiri, dihadiahkan orang lain lagi, dijual bahkan, ya tidak masalah. Termasuk di sini, ini kaitannya apa? Salah satu yang sering bikin ruwet dalam rumah tangga ketika tidak dipisahkan antara harta suami dan harta istri. Sok romantis, sok harmonis dalam tanda kutip ya, memang harusnya sok gitu ya. Tapi jangan sampai menyentuh hal-hal yang seperti ini. Kadang suami beli rumah terus apa? Nyenengke istri. Sertifikat atas nama istri. Hadiah bukan enggak.
Diberikan enggak, cuman nggih nyenengke bojo sertifikate atas nama istri. Begitu Allah takdirkan mungkin keluarga itu pisah, bingung. Iki biyen omahku, lah tapi atau ketika meninggal waris mau dibagi. Nah, ini masuk warisan enggak? Enggak, ini atas namaku kok. Padahal enggak pernah ada akad hibah. Maka ini juga yang harus diluruskan di tengah masyarakat. Cinta boleh cinta, romantis boleh romantis, harmonis harus. Tapi soal harta benda harus jelas kepemilikannya, sehingga tidak menimbulkan keruwetan di kemudian hari. Salah satu yang paling dekat dalam apa? Dalam pengelolaan. Seorang istri boleh menggunakan hartanya tanpa izin suami. Walaupun berdiskusi meminta izin dalam arti menghormati suami itu lebih baik. Tapi dari kisah ini kita pahami itu bukan keharusan. Apa kemudian Ummul Mukminin Maimunah tidak menghormati Rasulullah SAW? Jelas jawabnya tidak. Maka ini perkara yang mubah, boleh. Sehingga ketika seorang istri punya income sendiri karena bekerja, jualan dan sebagainya, atau seorang istri turunane wong sugih gitu ya, sehingga warisane dari orang tua banyak, maka tidak ada haknya suami pada harta istri, kecuali istri nanti sudah meninggal dan si suami belum meninggal. Dan disitulah juga kenapa harus dipisahkan harta istri dan suami dan istri. Kemudian apa yang terjadi? Falamma kana yaumuha alladhi yaduru 'alaiha fihi. Dan tentunya beliau tidak izin itu karena apa? Waktu mau memerdekakan budak belum jatah harinya, dan waktu itu belum bisa WA-an gitu ya, video call nggak bisa, jadi ya nunggu. Padahal mungkin waktu itu ada hajat untuk memerdekakan budak tersebut, karena budak itu miliknya beliau, maka dimerdekakan. Sampai ketika jatah hari yang Rasulullah SAW mendatangi beliau di hari tersebut, qalat asy'arta ya Rasulullah, asy'arta ya Rasulullah anni a'tadtu walidati. Apakah engkau merasa, apakah engkau tahu wahai Rasulullah bahwa aku itu telah memerdekakan budakku? Cek. Ini sampai belakang ya. Aman, ya. Jadi dan ini biasa kemanjaan seorang istri kepada suaminya. Ampun dicetet. Jadi menanyakan kepada sang suami, tahu nggak kalau saya memerdekakan budak? Ngerasa nggak ini? Karena budak kok nggak kelihatan, kok nggak tanya. Maka si istri tanya kepada sang suami. Maka Rasulullah pura-pura juga nggak tahu. Awa fa'alti,
Apakah sudah kamu lakukan? Itu ya. Dan ini menunjukkan adanya komunikasi, itu ya, antara suami istri yang baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan itu salah satu hikmah poligami. Ini ya. Tumbuhnya rasa rindu antara suami istri. Ya tentu ini kita garis bawahi lagi bagi yang mampu, gitu ya. Orang Jawa itu punya jargon atau istilahnya, pepatah, yen cedhak iku sumuk, yen adoh kangen. Itu ya. Makanya kalau hanya satu gitu, bendina ketemu ya, congkrah ya, sumuk kali ya. Qalat na'am, maka si istri pun menjawab, beneran kamu lakukan? Iya. Ini ya. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, amma innaki law a'taitiha ahwalaki kana a'zama li ajriki. Masya Allah, Rasulullah lagi-lagi memberikan arahan. Selalu arahannya adalah mana yang lebih baik. Tentu kita tahu bahwa memerdekakan budak pahalanya sangat utama. Di antaranya apa? Kita nggak pernah melakukan ya, makanya nggak tahu. Di antaranya adalah dimerdekakan seorang dari api neraka. Dia memerdekakan seorang dari perbudakan, maka dia akan dimerdekakan dari panasnya api neraka. Tapi ternyata keutamaan yang sangat besar ini masih kalah dengan keutamaan menyambung tali silaturahim. Kok bisa? Karena Rasulullah mengatakan kepada sang istri, amma innaki, sedangkan kamu itu wahai istriku, law a'taitiha, seandainya engkau berikan budak perempuan tadi, ahwalaki, kepada bibi-bibimu. Kalau kamu merasa nggak butuh, kalau kamu merasa bisa mengerjakan pekerjaanmu sendiri sehingga nggak butuh yang bantu kamu, dan kamu berikan budakmu kepada siapa? Bulikmu, budemu. Kana a'zama ajli ajriki, tentunya itu lebih besar pahalanya untuk dirimu. Masya Allah. Ini keutamaan menyambung tali silaturahim. Dan menunjukkan bahwa menyambung tali silaturahim salah satunya dengan apa? Dengan harta. Dan menunjukkan sedekah yang utama juga sedekah kepada siapa? Kerabat. Di mana pahalanya mengalahkan pahala bersedekah kepada orang lain. Karena ada dua pahala di situ, pahala sedekah itu sendiri dan pahala menyambung tali silaturahim. Kemudian bisa disimpulkan pula dari hadis ini tentang apa? Seseorang itu mengambil petunjuk dari ahlinya dalam hal-hal yang dia lakukan. Kenapa? Ngambek? Ya. Tak kira Facebooknya ngambek.
bahas poligami gitu ya. Karena ada salah seorang ustadz itu postingannya hilang ketika bahas usul fikih, bukan poligami ya, bahas usul fikih. Baik, hadis berikutnya. An Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Qalat, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma bercerita, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang ibuku dalam kondisi beliau masih musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu datang diperkirakan datang ingin masuk Islam, berminat, penasaran dengan agama Islam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun meminta fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi ini mengingatkan kita, orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang bertanya dan berguru kepada ahlinya, kepada orang yang tepat. Karena ketika kita bertanya, berguru kepada orang yang tidak tepat, bukannya kita mendapatkan jawaban yang benar, bahkan bisa jadi seperti kejadian si rahib yang ditanya oleh pembunuh 99 orang. Ketika bertanya kepada si rahib, dia baru membunuh 99 orang. Tapi karena si rahib ternyata dhalun mudil, jawabannya sesat dan menyesatkan, akhirnya dia pun terbunuh, gitu ya. Ini contoh yang sangat mudah. Qultu, aku pun mengatakan, qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun afa asilu ummi. Telah datang ibuku kepadaku dan dia raghibah. Di dalam keterangan Imam Nawawi, raghibah ay tami'atun indi tas'aluni syai'an. Dia menginginkan di sisiku untuk meminta sesuatu. Jadi selain si ibu ini punya penasaran terhadap Islam, dia juga dalam keadaan membutuhkan hal dunia. Butuh bantuan siapa? Si anak. Afa asilu ummi, apakah aku menyambung ibuku, artinya menyambut, menghormatinya? Qala na'am sili ummi, maka Rasulullah mengatakan iya, sambunglah, berbaktilah kepada siapa? Ibu. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita, bahkan seorang yang musyrik kafir itu pun tetap wajib anak berbakti kepada keduanya dalam urusan-urusan yang tidak melanggar syariat. Sebagaimana Allah sebutkan itu di dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya bersungguh-sungguh memaksamu untuk kamu itu berbuat kesyirikan terhadapku yang tidak ada ilmu padanya, yang kamu gak ada ilmunya, namanya syirik gak ada ilmunya, jangan sekali-kali kamu taati.
Sebagian kadang membaca ayatnya berhenti di sini. Jadi kalau sudah orang tuanya itu dianggap kafir, musyrik, terus dimusuhi, padahal ayatnya masih berlanjut. Apa kelanjutannya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di dunia ini secara baik. Dan itu ditegaskan dalam hadis ini. Bahkan orang tua yang kafir, bahkan orang tua yang musyrik masih punya jasa atas diri kita akan keberadaan kita di dunia, membesarkan kita. Maka ayat dan hadis ini menegaskan kepada kita, apalagi orang tua yang masih muslim. Karena ketidaktahuannya melakukan kekufuran, karena ketidaktahuannya melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, terus si anak seakan apa? Tidak punya jasa orang tua tadi terhadap dirinya, berkata kasar, bernada tinggi, menyakiti, membentak. Subhanallah. Dan itu kadang bahkan sering terjadi pada sebagian kita yang ngaji seperti ini. Maka lagi-lagi kita ingatkan, ini bukan apa yang kita ajarkan dalam kajian. Memang kita membahas tentang kekufuran, memang kita membahas tentang kesyirikan, memang kita membahas tentang kebid'ahan, bahayanya, kejelekannya, tapi kemudian tidak untuk berperilaku yang jelek kepada siapa? Orang tua. Dan kebanyakan seandainya mereka melakukan itu pun karena apa? Ketidaktahuannya. Jadi mereka butuh ilmu yang disampaikan dengan penuh kasih sayang, dengan adab, dengan penghormatan. Bukan kadang yang terjadi dengan kasar, dengan nada tinggi, dengan tidak baik. Ini malah akan menjadi apa? Sebab penolakan. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada Asma untuk tetap berbakti kepada ibunya. Kemudian juga dari hadis ini bahwa bersikap baik, bersikap lembut kepada mereka yang datang kepada kita, entah untuk urusan dunia maupun urusan lainnya, dari orang musyrik maupun orang kafir, jadikanlah keperluan mereka sebagai wasilah dakwah. Sebentar ya. Dia Bu. Sedang ngaji. Iya. Nggih. Nggih, afan nggih. Nggih. Assalamualaikum. Baik. Jadikanlah apa? Hajat mereka dan sikap baik kita itu sebagai sarana dakwah. Apalagi itu keluarga kita. Kadang sebagian kita diuji dengan apa? Saudara, keluarga yang murtad.
yang berbeda agama. Maka jadikanlah hubungan kekerabatan, persaudaraan dan sikap lembut kita kepada mereka sebagai apa? Wasilah dakwah. Kalau mereka dengan harta mereka, dengan kelembutan mereka menjadikan sebagian saudara kita kaum muslimin keluar dari agama, ternyata kita telah diajarkan dalam agama kita oleh teladan kita Rasulullah SAW bersikap yang sama. Bahkan itulah ajaran kita sebenarnya. Yang dicuri, yang diambil oleh apa? Mereka. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang sempat kita bahas tentang apa? Sedekahnya seorang istri untuk suami, gitu ya. Jadi boleh seorang istri itu bersedekah kepada siapa? Suaminya. Maka wahai para istri, kalau Allah meluaskan rezeki jenengan secara langsung, karena ada rezeki yang dititipkan suami, tapi bagi sebagian istri, dan disebutkan bahwa ini sebagian di antara apa? Tanda hari kiamat, terlibatnya wanita dalam perdagangan. Dan itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam nasihatnya. Dan itu terbukti sekarang. Yang bisa kita lihat pada apa? Pedagang-pedagang online ini yang lebih lihai siapa? Ibu-ibu, gitu ya. Disebutkan dari Zainab Ats-Tsaqafiyah, imra'atu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Zainab Ats-Tsaqafiyah adalah istri dari Abdullah bin Mas'ud. Qalat, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah berkata, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min hullikunna. Bersedekahlah wahai sekalian wanita, meskipun dari perhiasan-perhiasan kalian. Dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan kenapa wanita-wanita ini disuruh bersedekah. Fa inna kunna aktsara ahlin nar. Karena kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Dan sedekah adalah salah satu cara untuk menghindarkan diri dari api neraka. Qalat, kemudian melanjutkan ceritanya, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'udin, maka aku pun pulang menemui suamiku Abdullah bin Mas'ud. Faqultu lahu, aku pun mengatakan kepadanya, innaka rajulun khafifu dzatil yaddi, kamu itu seorang laki-laki apa? Yang ringan bekal tangannya. Ibu-ibu, ini adabnya seorang istri kepada suami, gitu ya. Kalau berbicara tentang sisi-sisi kekurangannya, jangan belak-belakan, gitu ya. Mas kowe iki, on the point, jangan. Itu ciri-ciri wanita salihah, gitu ya. Apa yang dikatakan? Mas, kamu itu kan apa? Bekal tanganmu ringan, dompetmu itu isinya rakeh, gitu ya. Artinya apa? Ya kalau enggak tangannya ringan itu, isinya ringan, ya berarti duitnya sidik kan itu. Wa inna Rasulullah SAW qad amarana bisadaqati, dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kami kaum wanita untuk
bersedekah. Dan ini kenapa apa? Kalau kita pernah bahas dalam kisahnya siapa itu? Salamah, Amr ibn Salamah, yang makan di hadapan Rasulullah SAW, acak-acakan, kemudian diajari. Ya, waktu itu masih kecil, diajari untuk makan bagaimana? Ya ghulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Kemudian diceritakan dalam kisah itu, wa tilka ta'mati ba'du, dan itulah caraku makan setelahnya. Bocah cilik waktu itu dikandani langsung, manut langsung dipraktekin. Kalau anak sekarang wes kandani bolak-balik. Kenapa anak sekarang tidak langsung mengerjakan, sedangkan anak dulu langsung mengerjakan? Karena yang tua dulu kalau diperintah juga langsung mengerjakan. Sedangkan yang tua hari ini ya podo, wah kandhane ya ora budal-budal kan itu.